Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5, yaitu tentang persaingan monopolistis dan oligopoli. Baiklah, sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan nama anggota saya dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri yaitu Cynthia Luxmana, kedua Angelina, ketiga Fitria Yuliska, keempat Emneldi Aldiansyah, kelima Nur Azizah, keenam Nurmaika Sarisa Fitri, ketujuh Siti Muhawiyah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Yang pertama tentang pengertian pasar persaingan monopolistis. Pasar persaingan monopolistis merupakan pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Pasar persaingan monopolistis dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pasar persaingan monopolistis tersendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual. Pada pasar monopolistis, terdapat banyak sekali produsen atau penjual di dalamnya. Setiap produsen mempunyai skala produksi sama pada produsen yang lainnya. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Produksi dalam pasar persaingan monopolistis berbeda coraknya dan secara fisik mudah dibedakan di antara produk suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Yang ketiga, produsen dapat mempengaruhi harga. Di pasar ini, di mana harga terbentuk berdasarkan dari sebuah mekanisme pasar. Oleh karena itu, pasar monopolistik bisa mempengaruhi harga walaupun tidak sebesar pasar oligopoli maupun pasar monopoli. Yang keempat, produsen sendiri dapat keluar masuk pasar. Hal ini dipengaruhi oleh sebuah laba ekonomis. Ketika produsen hanya sedikit di pasar, maka laba ekonomisnya akan tinggi. Saat produsen semakin banyak, otomatis laba ekonomis akan semakin kecil. Maka pasar semakin menjadi tidak menarik dan produsen bisa meninggalkan pasar. Yang kelima, promosi penjual harus aktif. Pasar ini hanya harga bukanlah sebuah pendongkrak jumlah pembeli atau konsumen, melainkan sebuah kemampuan produsen atau perusahaan untuk menciptakan citra yang baik di mata para konsumen, sehingga bisa menimbulkan fanatisme terhadap produk. Jadi, iklan atau promosi mempunyai peran yang sangat penting dalam meraih dan mempertahankan banyak konsumen. Selanjutnya yaitu keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistis. 1. Keseimbangan jangka pendek. Oleh karena kurva permintaan adalah menurun sedikit demi sedikit dan sebagai akibat kurva MR tidak berimpit dengan kurva permintaan, keseimbangan yang dicapai suatu firma dalam pasar persaingan monopolistis. Dalam persaingan monopolistis, permintaan yang dihadapi firma adalah sebagai dari keseluruhan permintaan pasar. Yang kedua ada keseimbangan jangka panjang. Dalam persaingan monopolistis tidak terdapat hambatan kepada firma-firma baru. Maka keuntungan yang melebihi normal akan menyebabkan pertambahan dalam jumlah firma di pasar. Sebagai akibat, setiap firma akan menghadapi permintaan yang semakin sedikit pada berbagai tingkat harga. Dengan demikian, seperti halnya dengan firma dalam pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik, setiap firma hanya mendapat keuntungan normal di dalam jangka panjang. Keempat, ada penilaian ke atas persaingan monopolistis. Terdapat 4 penilaian ke atas persaingan monopolistis. Yang pertama yaitu efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Untuk menilai sebagai di mana efisiensi pasar persaingan monopolistik di dalam melokasikan sumber-sumber daya akan dibuat suatu perbandingan dengan efisien perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua, efisiensi dan diferensiasi produk. Barang yang diproduksikan secara efisien sehingga dapat dijual dengan harga murah maupun harga yang lebih mahal, tetapi masyarakat dapat menentukan barang yang akan dikonsumsinya dan pilihan jenis barang yang lebih banyak. Semua itu tergantung pada value judgment masyarakat tersebut.
Yang ketiga, perkembangan teknologi dan inovasi. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan teknologi dan melakukan inovasi tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama. Keuntungan melebihi normal yang diperoleh akan mendorong firma-firma lain untuk masuk ke industri tersebut. Dan ini terus berlangsung sehingga keuntungan melebihi normal tidak ada lagi. Maka dalam waktu yang singkat, keuntungan yang diperoleh dari perkembangan teknologi dan melakukan inovasi tidak dapat lagi dinikmati. Yang keempat atau yang terakhir ada distribusi pendapatan. Persaingan monopolistik mengakibatkan corak distribusi pendapatan yang sama sifatnya, seperti yang biasanya terdapat dalam persaingan sempurna, yaitu distribusi pendapatan adalah seimbang. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang persaingan bukan harga. Karena tidak terdapat keuntungan yang berlebih-lebihan dalam jangka panjang, maka pengusaha dan pemilik modal tidak memperoleh pendapatan yang berlebih-lebihan. Persaingan bukan harga. Persaingan bukan harga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu diferensiasi produk dan iklan yang berbagai bentuk promosi penjualan. Yang pertama, diferensiasi produk, yaitu menciptakan barang yang sejenis tetapi berbeda-beda coraknya dengan produksi firma-firma lainnya. Yang kedua, ada iklan dan berbagai bentuk promosi penjualan. Di dalam persaingan monopolistis dan oligopoli, persaingan bukan harga sangat aktif dilakukan. Untuk monopoli, alasannya yaitu karena firma monopoli tidak memiliki saingan. Dalam persaingan sempurna, persaingan bukan harga tidak dilakukan karena barang yang diproduksi firma-firma adalah serupa atau identikal. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan pasar monopolistis. Terdapat 4 kelebihan pasar monopolistis. Yang pertama, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang keempat, pasar itu relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Selanjutnya ada kekurangan dari pasar monopolistik. Selain memiliki kelebihan, pasar monopolistik juga terdapat 3 kekurangan. Yang pertama, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke pasar monopolistik karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Yang ketiga, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang pasar monopolistik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pasar persaingan oligopoli. Nah, sebelumnya apa sih oligopoli itu? Oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli dan konsumen. Terdapat lumayan banyak nih ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat beberapa penjual atau produsen saja yang memproduksi barang-barang atau jasa. Kedua, barang atau jasa yang ditawarkan sebagai bersifat homogen. Ketiga, terdapat suatu industri atau produsen dengan tingkat teknologi yang lebih canggih dan lebih baik daripada produsen-produsen lain. Keempat, adanya penyatuan beberapa produsen besar sehingga modal, teknologi, dan faktor produksi dapat dipadukan serta selanjutnya pasar diakui. Kelima, adanya ketergantungan antara produsen-produsen yang bergabung di dalam pasar oligopoli. Keenam, adanya persaingan produsen di pasar dalam promosi barang atau jasa yang mereka tawarkan. Ketujuh,
menghasilkan barang-barang standar maupun barang berbeda corak. Kedelapan, kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. 9. Atau yang terakhir, pada umumnya pasar oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Nah, selanjutnya ada bentuk dari kurva oligopoli. Dapat dari gambar di atas dapat disampaikan keseimbangan asal. Kurva D1 menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan yang merubah harga, sedangkan perusahaan lainnya tidak berubah harga. Kurva D2 menggambarkan permintaan yang dihadapi perusahaan yang berubah harga dan perusahaan lainnya mengikuti berubah harga. Misalnya, harga keseimbangan pasar adalah PO dan jumlah barang yang diminta adalah QO. Selanjutnya, dari kurva tersebut dapat dilihat efek perubahan harga. Jika suatu perusahaan menurun harga ke P1 dan perubahan lain tidak ikut menurunkan harganya, jumlah barang yang diminta konsumen dapat meningkat ke C1. Nah, pertambahan besar ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, langganan perusahaan lain yang menghasilkan barang sejenis membeli barang harganya telah menurun. Yang kedua, segolongan konsumen membatalkan konsumsinya ke atas barang pengganti dan menambah konsumsi ke atas barang yang mengalami penurunan harga tersebut. Efek peningkatan harga. Jika suatu perusahaan menaikkan harga ke P3 dan perusahaan lain tidak ikut menaikkan harga, jumlah barang yang diminta konsumen hanya dapat meningkat sampai A1. Akan tetapi sekiranya perusahaan lain ikut menaikkan harga, maka jumlah barang yang diminta konsumen dapat bertambah sampai ke titik A2. Nah, selanjutnya bisa dilihat di kurva MR dalam oligopoli. Apabila kurva permintaan adalah D1 dan kurva MR adalah kurva hasil penjualan marginal. Apabila kurva permintaan adalah kurva terpatah D1 D2, maka kurva hasil penjualan marginal adalah apabila kurva terpatah D1 D2 adalah bentuk kurva permintaan yang dihadapi oleh semua perusahaan dalam pasar oligopoli, maka kurva MR1 adalah kurva hasil penjualan marginal. Selanjutnya, ketika kurva MR1 yang ditebalkan dari ini nih, yang dari atas hingga ke titik A1 dan kurva MR2 yang ditebalkan dari titik A2 ke bawah. Baiklah, selanjutnya pemaksimuman keuntungan dalam perusahaan oligopoli. Dari kurva keseimbangan perusahaan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, untuk memaksimumkan keuntungan MCO harus sama dengan MR. Maka berdasarkan keadaan dalam gambar tersebut, keuntungan maksimum dicapai apabila harga adalah P0 dan jumlah produksi adalah Q0. Yang kedua, dari keadaan dalam kurva di atas dapat disimpulkan bahwa selama perubahan biaya produksi tidak menyebabkan kurva biaya marginal berada di atas MC2 atau di bawah MC1, keseimbangan maksimum keuntungan yang dinyatakan di atas tidak akan mengalami perubahan. Dengan demikian, selama kurva biaya marginal memotong MR di antara A1 dan A2, harga dan jumlah produksi perusahaan tidak akan mengalami perubahan. Yang ketiga, berdasarkan analisa kurva dapat disimpulkan bahwa pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan tidak melakukan persepakatan di antara mereka, tingkat harga adalah bersifat rigid, yaitu bersifat sukar mengalami perubahan. Ia cenderung untuk tetap berada pada tingkat harga yang telah ditetapkan pada permulaannya. Oke, itu tadi pembahasan tentang beberapa kurva. Selanjutnya ada hambatan untuk memasuki pasar oligopoli.
Sebenarnya ada banyak hambatan masuk yang mencegah perubahan baru memasuki industri. Salah satu hambatan utamanya untuk masuk biasanya terkait biaya modal. Biaya modal adalah biaya pengatur suatu kali seperti pembeli pabrik atau tahan baru. Biaya ini bisa mahal dan biasa dan dapat melarang perusahaan baru memasuki industri. Hambatan ini adalah skala ekonomi. Ketika perusahaan besar berkembang, biaya perusahaan mungkin semakin rendah. Skala ekonomi mempersulit perusahaan baru untuk mulai dari awal. Untuk bersaing dengan perusahaan besar, perusahaan baru akan memiliki biaya yang lebih tinggi. Nah, ada juga nih hambatan hukum untuk masuk. Ini termasuk hak paten dan hak cipta yang dimiliki oleh perusahaan. Hak paten akan memungkinkan perusahaan dengan hak eksklusif untuk berproduksi dalam batas yang ditentukan. Hak cipta memungkinkan perusahaan untuk menggunakan produk secara eksklusif. Oke, setelah semua tadi, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli. Yaitu yang pertama ada kelebihan. Terdapat 4 kelebihan dari pasar oligopoli ini. Yang pertama, persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaik. Yang kedua, harga produksi menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antara produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak mau mematok harga yang lebih tinggi. Ketiga, tidak hanya tetapi setidaknya konsumen punya beberapa pilihan mereka yang sesuai dengan keinginan. Keempat, produksi menjadi lebih efektif. Selanjutnya terdapat 5 kelemahan dari pasar oligopoli. Dari kelima kelemahan tersebut, yang pertama ada produsen baru sulit untuk masuk ke pasar sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat karena persaingan hanya terjadi di beberapa produsen saja. Yang kedua, sering terjadi perang harga. Yang ketiga, kebijakan produsen terbesar sangat mempengaruhi pasar dibandingkan produsen lain di bawahnya. Oleh karena promosi itu sangat penting, modal untuk iklan menjadi sangat banyak sehingga bisa menjadi pemboros ekonomi jika tidak tepat sasaran. Keempat, cukup sulit untuk melakukan pemerataan pendapat. Yang kelima atau yang terakhir, munculnya eksploitasi yang berlebihan dalam kegiatan pasar menjadi lebih besar. Oke, itu dia pembahasan saya mengenai pasar persaingan monopolistik dan pasar persaingan oligopoli. Sekiranya ada kesalahan kata atau penyebutan dalam presentasi saya mohon maaf. Apabila terdapat pertanyaan, saya persilahkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.